Ibu jawab dengan tegas, jawab tidak ya. Kalau interpolasi seperti yang Ibu katakan tadi, perbedaan antara interpolasi dengan regresi, kalau interpolasi itu kurva pencocokannya itu wajib memuat semua titik-titik yang diberikan. Sedangkan regresi itu tidak. Jadi kalau misalnya nih, interpolasi linier itu biasanya dia diberikan pada kalau ada dua data seperti itu ya, itu maka kita melakukan interpolasi linier. Nah Bu, bagaimana kalau misalnya ada 3 data gitu ya, kita mempunyai 3 data, tapi kita mau menggunakan interpolasi linier gitu. Ya tetap kita harus mengikuti data yang diberikan. Ini nggak bisa. Bentar ya, bersalah lagi. Iya Mbak. Sebentar ya, lagi putar-putar nih Ilham. Kenapa dia nih? Aduh. Ya, oke. Jadi gini ya Ilham. Jadi kalau misalnya diberikan 3 buah data ya, misalnya ada di sini 1 data, kita namakan saja di sini adalah X0 Y0. Kemudian ada data kedua di sini, kita namakan saja di sini X1 Y1 ya. Kemudian di sini X2 Y2. Padahal kalau enaknya ini kita menggunakan interpolasi karena ada 3 data berarti kuadratik ya. Nah, tetapi kita mau menggunakan interpolasi interpolasi linier. Nah, berarti kita lakukan aja interpolasi linier untuk X0 Y0 dulu. Baru dengan interpolasi linier untuk yang ini. X1 Y1 dengan X2 Y2. Seperti itu. Jadi dia wajib memuat semua titik-titik yang diberikan. Sedangkan tadi kalau interpolasi regresi, dia tidak wajib memuat semua titik yang diberikan. Seperti itu kira-kira. Gimana Ilham? Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan dari Ilham? Sudah Bu, berarti untuk yang grade basement, karena kan bentuk kurvanya juga sama menunjuk ke atas, tapi untuk titiknya saja yang berbeda ya Bu, maksudnya? Ya, seperti itu. Jadi kalau tidak wajib. Yang perlu diingat itu saja, kalau interpolasi dia wajib memuat semua titik, sedangkan kalau regresi itu tidak harus seperti itu ya. Oke. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi pertanyaan sebelum kita masuk ke interpolasi yang pertama? Saya Bu. Iya, silahkan. Jadi saya mau tanya yang di bagian yang ekstrapolasi tadi Bu. Iya, ekstrapolasi ya. Boleh lihat grafiknya enggak Bu? Yang ya, Ibu gambar. Lagi proses sebentar ya. Nah, ya, gimana? Nah, di situ kan yang di atas yang PNX itu kan selebihnya dari yang XN itu kan kalau mau nyari B itu kan ekstrapolasi kan Bu, dia masih termasuk PNB. Nah, untuk itu untuk mau nyari ekstrapolasinya itu kan itu bebas batas enggak ada batas kah Bu untuk nyari ekstrapolasinya? Kan yang di grafik Ibu kan sampai XN kan? Tapi kalau ekstrapolasinya kan sampai masih masuk PNB, itu tuh ada batasnya atau enggak ada Bu kalau mau nyarinya? Seperti yang Ibu katakan tadi, kalau data B-nya itu dia kurang dari X0 atau dia lebih besar dari XN. Tidak ada batas sih. Yang penting kita sudah, yang penting dia masih masuk dalam grafik pencocokan kita gitu. Kalau misalnya data itu masih masuk dalam grafik pencocokan kita gitu, berarti ya itu kita namakan sebagai ekstrapolasi gitu. Jadi datanya itu dia di luar X0 dengan XN. Terserah di mana saja. Iya, Mbak. Ya, gitu.
Gimana? Berarti nggak ada batasnya, Bu. Iya, Desi Andika ya yang bertanya ya? Makasih ya, Bu. Oke, ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan kira-kira? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti yang seperti Ibu katakan tadi, kita dapat menginterpolasi titik-titik data-data yang diberikan itu dengan menggunakan polinom. Jadi tergantung dari data yang diberikan. Kalau datanya 2, berarti kita gunakan interpolasi linear. Kalau datanya 3, berarti kita gunakan interpolasi kuadratik. Kalau misalnya datanya 4, berarti kita gunakan interpolasi kubik. Nah, kalau dia berderajat lebih tinggi lagi, berarti ya kita gunakan PNX seperti itu. Jadi tergantung data yang diberikan gitu, jumlah data yang tersedia itu berapa. Nah, setelah ini kita akan membahas dulu tentang interpolasi linear. Nah, di sini untuk interpolasi linear sendiri itu merupakan interpolasi dengan cara mengasumsikan hubungan antara dua titik itu adalah linear. Jadi interpolasi linear di sini artinya kita menginterpolasi dua buah titik dengan sebuah garis lurus. Jadi apabila kita diberikan misalnya datanya adalah X0, Y0 gitu ya, baru dengan X1, Y1 gitu. Nah, maka untuk data ini berarti kita interpolasi dengan menggunakan persamaan garis lurus yang berbentuk P1X itu sama dengan AX ditambah dengan B. Kita mencari polinom yang berbentuk ini. Seperti itu. Nah, oleh karena itu, ini sudah Ibu jelaskan ya. Oleh karena itu digunakan pendekatan fungsi linear dua titik data. Misalkan X0, Y0 dan X1, Y1. Nah, di sini Ibu berikan suatu kurva. Diberikan suatu kurva, kita namakan saja kurvanya itu adalah Y sama dengan Fx gitu ya. Nah, kita di sini akan mencari nilai suatu fungsi di X. Nah, kemudian kita interpolasi dengan menggunakan interpolasi linear. Kita interpolasi dengan menggunakan interpolasi linear. Di mana kalau interpolasi linear berarti itu adalah Y sama dengan Fx sama dengan P1X. Dalam artian berarti titik A dengan titik E di sini, di mana A-nya tadi adalah X0, Y0 dan E-nya di sini adalah X1, Y1, kita interpolasi dengan garis lurus. Nah, kita akan mencari nilai fungsi nilai X dengan menggunakan polinom interpolasi linear tadi. Berarti di sini nilai P1X-nya. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Nah, kita perhatikan saja di sini. Kita perhatikan saja di sini ada dua buah segitiga. Ada dua buah, yaitu segitiga ABC dengan segitiga ABE. Ada dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC dengan segitiga ABE. Nah, di mana segitiga ABC dengan ABE, di sini kalau kita lihat sudutnya sama ya. Sudutnya sama, berarti apa dia? Kalau sudutnya sama. Sama sisi. Kok sama sisi? ABC dan ABE, segitiga yang bagaimana dia? Karena si ADE, Bu. ADE ke ABE, Bu? ABD kayaknya, Bu. Oh, ADE. Oh iya, Ibu salah. ABC dengan ADE. Segitiga yang bagaimana mereka berdua? Gitu, sebangun. Kongruen. Kongruen? Sebangun. Ya, sebangun ya. Sebangun. Sebangun. Nah, kalau sebangun berarti sifatnya apa kalau dia sebangun? Setiap panjang sisinya sama, terus sudutnya juga sama. Panjang sisinya sama sebangun.
Ayo. Enggak, Bu. Satu Perbandingannya. Iya, perbandingan dari sisi-sisinya itu sama ya. Berarti kalau kita bandingkan di sini BC kita bandingkan dengan DE gitu ya. Itu nilainya pasti akan sama dengan AB kita bandingkan dengan BD. kok BD? Tadi BC dengan DE, berarti AB dengan AD ya? AD. Iya, Bu, AD. Oke, nah sekarang BC, kita lihat BC dulu. B di sini, ini koordinatnya adalah X, Y0. Yang ini koordinatnya adalah X, P1X. Oke, berarti kalau panjang dari BC sendiri itu berapa ya? Panjang dari B1. P1X kita kurangkan dengan Y0. Oke, panjang dari DE. Ini Y0. DE itu berarti Y1 dikurangi Y0. Oke, Y1 dikurangi Y0. Nah, kemudian untuk AB. AB panjangnya. AB itu berarti X0 ditambah X. Berarti X dikurang X0. Iya, X dikurangi X0. AD? AD berarti X1 dikurang X0. X1 dikurangi X0. Nah, sampai sini kita inverskan. Masing-masing ruas kita kalikan dengan X1. Sepertinya ini Ibu perlu tambahan slide dulu sebentar. Supaya lebih mudah. Bentar ya. Kurang X0 dibagi dengan X1 dikurangi X0. Ibu lanjutkan di slide yang baru saja supaya lebih ini ya. Oh, ini langsung ditemukan. Oke, tadi kita dapat P1 di X dikurangi Y0 dibagi dengan Y1 dikurangi Y0 itu akan sama nilainya dengan X dikurangi X0 kita bagi dengan X1 dikurangi X dikurangi X0 kita bagi dengan X1 dikurangi X0. Nah, masing-masing ruas kita kali dengan inverse-nya ya. Berarti di sini Y1 dikurangi Y0 dikali dengan X. Bentar ya. Nampak ini. Sebentar. Tadi kita sudah menemukan bahwa P1 di X tadi dikurangi Y0 dibagi dengan Y1 dikurangi Y0 itu nilainya akan sama dengan X dikurangi X0 dibagi dengan X1 dikurangi X0. Kita kalikan dengan KPK dari penyebutnya ya, berarti di sini dikalikan Y1 min Y0 dengan X1 min X0. Di sini juga kita kalikan Y1 min Y0 dikali X1 min X0. Ini habis karena Y1 min Y0 tidak sama dengan 0, karena Y1 dengan Y0 itu beda. Baru sama X1 dikurang X0 karena beda, berarti bisa kita bagi ya. Berarti di sini kita peroleh P1 di X dikurangi Y0 itu kita kalikan dengan X1 dikurangi X0 nilainya akan sama dengan X dikurangi X0. Bentar, ada yang buka ini. Oke. X dikurangi X0 kita kalikan dengan Y1 dikurangi Y0. Oh, berarti P1 di X dikurangi Y0 itu akan sama dengan X dikurangi X0 kita bagi dengan X1 dikurangi X0 dikali Y1 dikurangi Y0.
Nah, karena tadi kita akan mencari P1 di X, berarti untuk mencari P1 di X itu sama dengan Y0 kita tambah dengan X dikurangi X0 dibagi dengan X1 dikurangi X0 dikali Y1 min Y0. Nah, inilah yang kita gunakan untuk mencari interpolasi linier. Ya, di sini Ibu berikan. Nah, persamaan yang menghubungkan kedua titik tersebut itu adalah P1 di X itu sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurangi Y0 dibagi dengan X1 dikurangi X0 dikali dengan X dikurangi X0. Seperti itu. Sama saja ya. Ini tinggal karena di dalam perkalian berlaku sifat komutatif. Nah, ini untuk interpolasi polinomial linier. Nah, sebagai contoh, di sini ada Ibu berikan untuk contoh dari interpolasi linear. Nah, di sini diketahui len 1 itu sama dengan 0 dan len 6 itu sama dengan 1,791759. Nah, dengan menggunakan interpolasi linier, tentukan len 2-nya. Nah, di sini diminta sampai dengan 5 angka signifikan. Nah, kita catat dulu yang diketahui di sini adalah len 1-nya itu sama dengan 0, len 6-nya itu sama dengan 1,791759. Nah, berarti di sini kita anggap saja, kita anggap saja diberikan fungsi Y sama dengan len X. Berarti di sini kita mempunyai dua buah data, yaitu X-nya sama dengan 1 dan X-nya sama dengan 6. Kita katakan saja X0-nya itu adalah 1 dan X1-nya itu adalah 6. Kemudian Y0-nya itu adalah 0 dan Y1-nya itu adalah 1,791759. Nah, sampai sini kita diminta untuk mencari len 2. Len 2. Dalam artian berarti kita disuruh mencari nilai Y di 2 atau P1 di 2. Kenapa di sini P1? Ya karena kita diminta menggunakan interpolasi linear. Nah, kita ingat tadi untuk P1 di X itu rumusnya adalah Y0 ditambah dengan X1 dikurangi X0. Kita bagi dengan Y1 dikurangi Y0 ya tadi ya. Kita kalikan dengan, atau Ibu terbalik? Oh benar. Kebalik Bu. Iya. Dikali X dikurangi X0 ya. Karena di perkalian berlaku komutatif jadi nggak apa-apa kan. Ya, seperti ini ya. Nah, berarti Bu, tinggal itu kita... yang di bawahnya salah tuh Bu. Yang di bawahnya X1 dikurang X0, Bu. Kebalik Bu, yang X. Balik ya. Iya. Coba Ibu lihat. Oh iya. Terbalik ya. X-nya yang di bawah. Oke, ya. Oke, kesalahan terjadi karena lihat pelakunya ya. X1 dikurangi X0. Ini ya. Oke. Nah, kita mau disuruh untuk mencari len 2. Berarti kita disuruh untuk mencari P1 di 2. Nah, Y0-nya tadi sudah diketahui yaitu 0. Kita masukkan saja 0 ditambah Y1-nya yaitu 1,791759. Kita kurangkan dengan Y0. Y0-nya 0. Kita bagi dengan X1. X1-nya tadi adalah 6. Kita kurangkan dengan X0-nya adalah 1. Kita kalikan dengan X. X-nya tadi adalah 2. Dikurangi dengan X0-nya yaitu 1. Nah, sampai sini berarti P1X-nya itu sama saja dengan 1,791759 kurang 0 itu adalah 1,791759
Ini kurang bagus. Dilanjutkan aja ya. 1,791795 kita bagi dengan 5. Hasilnya 1,791795 dibagi 5 itu adalah 0,3. 35832 Bu dibulatkan. Iya, 35. 0,35835. Oke. Nah, seperti itu. Karena kan 5 angka. Ya, 5 angka ya. 35835. Selesai untuk LAN 2-nya. Oke. Nah, Bu, bagaimana? Apakah ini kalau kita mau mencari galatnya bisa tidak? Ya boleh. Kalian cari saja galatnya. Kita dapat tadi berdasarkan hasil perhitungan itu adalah LAN 2-nya itu adalah 0,35835 ya. Nah, sedangkan nilai sebenarnya dari LAN 2 itu kan adalah 69315. berapa? 69315 LAN 2 kan Bu? Iya. Nah, keluar lagi ininya. Iya, nah tinggal kalian kurangkan saja antara nilai asli